Khadijah adalah pemeluk Islam pertama, sekaligus pula tidak ada yang patut memperdebatkannya. Untuk urutan berikutnya, siapa yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, terjadilah pendapat yang berbeda-beda di antara para ahli. Sejatinya, perbedaan nomor urut itu bukanlah masalah berarti, sebab yang menjadi fokus pembahasan adalah as-sabiqun al-awwalun, yaitu mereka yang dipuji Allah Subhanahu SWT sebagai golongan yang pertama-tama memeluk agama Islam. Mereka ini telah tercantum dalam sejarah emas Islam, dan masuknya nama mulia orang-orang tersebut tidak terlepas dari pilihan iman di masa yang penuh risiko. As-sabiqun al-awwalun memeluk Islam semata-mata atas alasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan penuh kesadaran menerima berbagai macam ujian serta teruji ketabahannya dalam menghadapi cobaan hingga siksaan. Dari itulah siapapun tidak dapat mengingkari jasa-jasa serta pengorbanan tiada tara as-sabiqun al-awwalun sejarah dakwah Islam, yang lokomotif terdepannya adalah Khadijah. Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam buku Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah tahun 2016, 87 hingga 99, menerangkan Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka semua menyatakan keislamannya di awal dakwah Nabi. Bekat dakwah Abu Bakar, masuk Islamlah orang-orang berikut: Utsman bin Affan, Zubair bin Awam bin Khuwailid, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Thalhah bin Ubaidillah. Mereka inilah yang pertama kali menyatakan keislamannya. Bahkan, mereka merupakan kelompok pertama perintis Islam. Pada tahap berikutnya, masuk Islamlah orang-orang lain, seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Salamah bin Abdullah Al-Makhzumi, Arqam bin Abi Al-Arqam, Utsman bin Mad'un Al-Jumahi, dan dua saudaranya Qudamah dan Abdullah, Ubaidah bin Harits, Sa'id bin Zaid, dan istrinya Fathimah binti Khattab, Khabbab bin Arad, Ja'far bin Abi Talib, Khalid bin Sa'id bin Ash dan istrinya, Aminah binti Khalaf, Amr bin Sa'id bin Ash, Hatib bin Harits al-Jumahi beserta istrinya, Faqihah binti Yasar, Ma'mar bin Harits, Muthalib bin Azhar az-Zuhri beserta istrinya Ramlah binti Abi Auf, Nuaim bin Abdullah an-Nuham. Mereka semua adalah keturunan Quraisy dari berbagai suku dan kabilah. Adapun dari luar suku Quraisy, para pemeluk Islam pertama di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Mas'ud bin Rabi'ah, Abdullah bin Jahsh, dan saudaranya Abu Ahmad bin Jahsh, Bilal bin Rabah, Syuhaib bin Sinan, Ammar bin Yasir dan ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah, Amir bin Fuhairah. Sedangkan pemeluk Islam pertama dari kalangan perempuan selain yang telah disebutkan di atas, di antaranya Ummu Aiman, Ummul Fadl Lubabah Kubra bin Harits, Asma binti Abi Bakar. Orang-orang yang tergolong as-sabiqun al-awwalun ini tidak dikeragui lagi kualitas keimanannya, sebab mereka memeluk Islam di tengah kerasnya intimidasi musyrikin Quraisy. Ini jelas sesuatu yang teramat berat dan yang patut diapresiasi, betapa banyak kaum perempuan yang mengandalkan kekuatan batinnya menjadi as-sabiqun al-awwalun pula. Tanpa terbendung, selama ini telah berkembang asumsi kalau penganut agama Islam generasi pertama itu adalah mayoritas mereka dari kalangan duafa, fakir, miskin, budak, dan orang-orang tertindas, lemah atau dari struktur sosial terbawah. Dengan begitu seolah-olah as-sabiqun al-awwalun memeluk Islam demi motif pembebasan dari himpitan masalah ekonomi dan sosial. Pandangan ini ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Faktanya pemeluk Islam generasi as-sabiqun al-awwalun ini adalah mereka dari kalangan pemuka, orang-orang kaya, serta memiliki pengaruh sosial, sehingga tidak ada motif ekonomi atau yang sejenisnya, melainkan semata-mata niat tulus ikhlas memeluk agama Islam. Ali Muhammad Ash-Shalabi dalam buku Sejarah Lengkap Rasulullah Jilid 1, 2012
143 sampai 144 menegaskan, ternyata jumlah orang-orang miskin dan lemah yang tergabung dalam kelompok As-Sabiqun Al-Awwalun ini hanya berjumlah 13 orang. Jumlah ini, jika dibandingkan dengan jumlah orang-orang yang tergabung dalam kelompok As-Sabiqun Al-Awwalun, sangat tidak mungkin untuk dinyatakan sebagai kebanyakan, mayoritas, atau sebagian besar.